Video amatir warga merekam aksi massa menghakimi 2 orang WNA diduga pelaku hipnotis di Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu pelaku panik nyaris dari bulan-bulanan warga, sementara rekannya tak berdaya mengalami luka setelah terjatuh dari motornya saat dikejar warga. Kedua pelaku diketahui beraksi di salah satu warung di Pasar 10 Desa Sentis, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku beraksi dengan berbagi tugas, satu pelaku menunggu di atas motor sementara rekannya masuk ke dalam warung memperdayai korban. Aksi keduanya diketahui istri korban yang berteriak hingga mengundang perhatian warga dan menangkap keduanya saat berupaya kabur. Orang dirasa curiga, jadi dia ke sana. Abang ini mau apa? Mau nipu abang kan gitu. Terus orang ini refleks, dia terus lari gitu loh. Lari, standby kereta itu naik kereta, ngebut aja dari sana. Nah, itulah kejadiannya. Korban nyaris kehilangan uang jutaan rupiah hasil penjualan, sementara kedua pelaku langsung diserahkan warga ke polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Halo pemirsa, beberapa jam lagi debat perdana Capres di kantor KPU Pusat Menteng, Jakarta Pusat akan digelar. 3 capres sudah bersiap adu gagasan menghadapi debat. Saya Rizky Hasan, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Bogor menggeruduk sebuah rumah yang menjadi tempat pemotongan babi ilegal. Warga membongkar dan membakar sejumlah kandang babi. Puluhan warga Dayeh Cilengsi melampiaskan kekesalan mereka kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Mereka memprotes sebuah rumah yang dijadikan tempat pemotongan babi ilegal. Warga yang menolak keberadaan rumah pemotongan babi ini membongkar pagar dan kandang babi. 1 bulan sebelumnya, warga telah melaporkan kegiatan pemotongan babi ilegal ini ke pihak Pemkab Bogor. Pemilik rumah bahkan telah menandatangani penutupan tempat pemotongan babi miliknya. Namun ternyata usaha pemotongan babi di tempat ini diam-diam berlanjut hingga akhirnya diketahui warga sekitar. Ya, sesuai dengan Perda Kabupaten Bogor nomor 8 tahun 2003 memang budidaya dan pemotongan hewan babi dilarang di Kabupaten Bogor sehingga memang kegiatan ini tidak diperkenankan ada. Masyarakat Desa Dayeh, karena ini acara spontanisasi. Di antara kemarin sudah ditutup karena beliau melanggar, akhirnya terkumpullah masyarakat di Desa Dayeh. Aksi anarkitis warga berhasil dihentikan oleh aparat yang kemudian memasang garis polisi dan menutup kegiatan di rumah pemotongan babi ilegal ini. Warga memperingatkan pemilik tempat pemotongan babi ilegal ini agar menutup permanen kegiatan pemotongan babi yang telah melanggar Perda Kabupaten Bogor. Pasca tempat pemotongan babi ini disegel, warga membubarkan diri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan pengusaha roti dan anaknya di Maros, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap polisi. 2 anak korban bisa menyelamatkan diri setelah bersembunyi di dalam kamar. Berapa kali setikam itu orang? Tidak tahu juga berapa kali. 3 hari buron, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan anak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap polisi. Pelaku berinisial AA berusia 20 tahun. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan ini. Memang benar untuk pelaku yang di Maros, pelaku pembunuhan sudah ditangkap kerjasama dengan Resmo Polda. 3 kali 24 jam bisa kita ungkap kasusnya. Ayah dan anak di Maros, Sulawesi Selatan tewas dibunuh orang tak dikenal di ruko milik korban. 2 orang anak korban selamat setelah bersembunyi di kamar. Tewasnya korban Makmur 53 tahun yang merupakan pengusaha roti dan Abdillah Makmur 27 tahun anaknya mengejutkan keluarga. Tapi memang sebelumnya nggak ada permasalahan atau gimana? Nggak ada ya, dari pihak keluarga nggak ada tahu ya Bu? Nggak ada, baik sekali ini orang. Sebelumnya pekan lalu ayah anak ini ditemukan tewas bersimbah darah tergeletak di lantai 2 ruko miliknya, menggegerkan warga. Pekan lalu saat dini hari putri bungsu korban yang tengah tidur di lantai 3 ruko terbangun saat mendengar keributan. Putri bungsu korban penasaran keluar dari kamar dan menemukan kakak perempuannya mengintip ke lantai 2 rumah.
Kakak perempuan kemudian meminta adiknya masuk ke kamar setelah ia melihat ayah dan kakaknya terluka parah usai terlibat perkelahian dengan seorang pria tak dikenal. UH juga menyusul adiknya bersembunyi di kamar hingga ia menghubungi keluarga, polisi, dan ambulans untuk meminta bantuan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, bayi diduga korban malapraktik meninggal dunia. Keluarga menggeruduk rumah sakit di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Orang tua bayi menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian yang menewaskan anak mereka. Aksi keluarga sempat dihadang pihak keamanan rumah sakit. Pasca meninggalnya Oceana Mota Manulung, bayi laki-laki 39 hari dugaan malpraktek, pihak keluarga korban dengan didampingi kuasa hukum Senin sore menggeruduk rumah sakit di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam aksinya ini, orang tua pasien histeris meminta pihak rumah sakit untuk bertanggung jawab. Pihak keamanan rumah sakit sempat menghadang aksi keluarga pasien yang sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Orang tua pasien bersama pengacara melakukan mediasi yang dilakukan secara tertutup. Kejadian berawal saat korban lahir 1 November lalu mengalami sesak napas hingga ditangani pihak rumah sakit sementara orang tuanya tak bisa bertemu dengan anaknya. Dirawat 4 hari, kondisi korban dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang. Namun pada 5 November korban mengalami demam dan buang air besar berdarah hingga kembali dirawat di rumah sakit. Saat itu korban didiagnosis mengalami penyempitan usus, dirujuk ke Rumah Sakit Podomoro dan Mogot. Namun pasien dinyatakan bukan mengalami penyempitan usus, melainkan bocor usus hingga meninggal dunia 9 November lalu. Saya mau pihak rumah sakit yang bertanggung jawab ya apa yang sudah mereka lakukan terhadap anak saya ya, terhadap anak saya Oceana Mota Manulung ya. Ini adalah anak kami terakhir ya. Sebagai saya ini orang Batak, ini adalah penerus kami ya. Dia putus penerus kami sampai. Orang tua korban juga menyayangkan dokter rumah sakit yang memintanya operasi sesar pada masa kandungan 36 minggu dengan alasan bayi di kandungnya memiliki berat badan besar 3,2 kg. Terjadi. Kita cuma menuntut pertanggungjawaban dari rumah sakit Hermina Podomoro. Hasil akhir tadi mereka tidak mau diviralkan. Padahal kenapa viral? Karena tidak didengarkan penderitaan korban. Korban telah dimakamkan pihak keluarga di kawasan Depok, Jawa Barat sehari setelah dinyatakan meninggal dunia 10 Desember lalu. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sempat dirawat intensif di rumah sakit, 2 wanita pasien positif COVID-19 di Jakarta meninggal dunia. Kedua pasien lansia memiliki komorbid hipertensi. Dua pasien COVID-19 di Jakarta dilaporkan meninggal dunia oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kedua pasien merupakan wanita lansia berusia 81 tahun dan 91 tahun terkonfirmasi positif COVID-19 pada November lalu. Pasien pertama lansia 81 tahun memiliki komorbid penyakit bawaan hipertensi dan belum menjalani vaksin dosis keempat. Begitu juga dengan pasien kedua lansia berusia 91 tahun memiliki komorbid penyakit stroke dan gagal jantung serta belum pernah divaksin. Memang 2 kasus ini semuanya perempuan, lansia ada yang 81 tahun dan 91 tahun, komorbidnya hipertensi, penyakit jantung ya, memang kondisinya sejak pertama kali terkena COVID memang sudah kondisi berat. Ya, oleh karena itu dirawat di rumah sakit. Dan juga ada yang belum vaksin dosis 4 dan yang satu lagi belum vaksin sama sekali. Meski terjadi peningkatan kasus yang biasa terjadi dalam kurun waktu 6 bulan sekali, Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta masyarakat untuk tidak panik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, 3 orang warga kota Semarang terpapar COVID-19. Ketiganya menjalani isolasi mandiri di tempat tinggal masing-masing. Kasus COVID-19 kembali ditemukan di kota Semarang.
3 orang warga dinyatakan positif COVID-19 merupakan warga Sendang Mulyo Tembalang, warga Mijen, dan warga Banyumanik. Warga kembali diminta waspada dalam beraktivitas di luar ruangan dengan selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan kembali memakai masker, terutama di lingkungan fasilitas kesehatan. Warga yang belum melakukan vaksin booster diminta segera melakukan suntik booster agar kekebalan tubuh makin kuat dan terhindar dari virus corona. Jadi saat ini seluruh pasien menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari hasil pemeriksaan sementara Dinas Kesehatan Kota Semarang, seluruh pasien dalam kategori ringan. Sementara mengenai jenis virusnya, sampai saat ini masih dalam pemantauan dan pemeriksaan. Tiga-tiganya kondisinya ringan ya, artinya tidak perlu harus ke rumah sakit, hanya istirahat di rumah atau isolasi di dalam rumah. Seluruh pasien kini menjalani isolasi mandiri dan hanya mengalami gejala ringan diantaranya flu, demam, dan sesak napas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita muda yang ditemukan tewas di apartemen di Kota Bogor, Jawa Barat dipastikan merupakan mahasiswi keperawatan yang dilaporkan hilang sejak 4 hari lalu. Pada keluarga, korban pamit akan menginap di rumah temannya. Dari temannya diketahui korban terakhir dijemput di kampus oleh teman pria yang diduga kekasihnya. Sejumlah keluarga mendatangi Mapores Kota Bogor usai mendapat kabar ditemukannya jasad wanita muda di kamar apartemen di Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Salah satu anggota keluarga meyakini korban yang tewas adalah Nindi Putri Marifa, remaja 19 tahun mahasiswi perawatan semester 4. Warga Desa Paminjahan Kabupaten Bogor ini dilaporkan hilang sejak 4 hari lalu. Menurut keluarga, korban pamit kuliah dan menginap di rumah rekannya sejak 7 Desember lalu. Dari penelusuran keluarga di kampus anaknya, korban terakhir dijemput oleh teman pria diduga pacarnya. Teman itu apa betul itu anak bapak? Atas nama siapa Pak? Nindi Putri Marifa. Oh, usianya? Usianya 19 tahun. Oh, apa benar Nindi itu sebelumnya sempat hilang ya? Iya. Sejak kapan Pak? Sejak hari lost kontaknya hari Jumat. Sejumlah barang milik korban belum ditemukan seperti ponsel, laptop, dan sepeda motor. Keluarga berharap pelaku pembunuhan bisa ditangkap dan diganjar hukuman setimpal. Mudah-mudahan almarhumnya diterima di sisi Allah. Dan saudara David atau tersangka dihukum dengan yang setimpal. Rencananya usai diotopsi, jenazah korban akan dimakamkan di TPU Paminjahan Kabupaten Bogor pagi ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, debat perdana Capres akan digelar nanti malam. Sejumlah persiapan sudah dirampungkan KPU termasuk panggung yang akan digunakan untuk debat di depan kantor KPU Pusat. Untuk mengetahui persiapan dan pengamanan jelang debat perdana Capres nanti malam, kita sudah terhubung dengan reporter Aulina Iyasha di depan kantor KPU Pusat. Selamat pagi Aulina, sejauh mana persiapan debat Capres dan bagaimana pola pengamanan di lokasi? Ya baik, selamat pagi Rizky Hasan dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pengamanan di Komisi Pemilihan Umum sudah terlihat dari sejak pagi tadi di mana diadakannya apel siaga keamanan di KPU menjelang debat Capres pada pukul 7 malam nanti. Dan untuk kesiapan panggung sendiri yang memang bertemakan town hall di mana nanti para Capres akan melakukan debatnya di tengah-tengah dan dikelilingi oleh para penonton sebagai atau penonton atau juga dengan para pendukung yang juga akan melihat debat Capres itu seperti apa. Dan pemirsa, untuk arus lalu lintas sendiri memang sudah akan mulai ditutup pada pukul 3 sore nanti. Namun memang penutupan sendiri masih bersifat konstitusional, Rizky Hasan dan juga pemirsa. Namun memang untuk penutupan nanti dimulai pada pukul 3 dan untuk sampai sore nanti sudah akan dilakukan pengalihan arah. Untuk pengalihan arah sendiri yaitu yang dari arah Monas atau dari arah HI menuju Imam Bonjol itu nanti akan dialihkan ke Jalan Pamekasan.
Dan juga pemirsa, untuk dari kursi di sekitaran panggung sendiri itu memang berkapasitas 800 orang, namun memang dari masing-masing paslon hanya diperbolehkan membawa 75 orang saja untuk menghadiri acara debat capres pada nanti malam. Dan juga pemirsa, untuk kursinya sendiri nanti itu ada kursi VIP A, mulai dari VIP A 1 di mana di situ untuk diduduki sekitar 17 orang, dan juga ada VIP A2 untuk sekitar 20 orang, dan juga ada VIP B yang bisa diduduki sekitar 15 orang, dan juga ada VIP C yang bisa diduduki oleh 5 orang, dan sisanya adalah kursi tribun yang memang berkapasitas 40 orang untuk diduduki para tim ses pemenangan dari capres masing-masing. Dan juga pemirsa, untuk tema debat yang akan dilakukan pada nanti malam yaitu bertemakan pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, penguatan demokrasi dan peningkatan layanan publik, dan yang terakhir mengenai kerukunan warga. Yang juga memang akan dihadirkan 11 panelis maksud saya, yang akan datang untuk memberikan pertanyaan bagi para capres. Dan untuk 11 panelis ini juga didominasi oleh akademisi, pemirsa, dan saya juga akan menyebutkan beberapa nama panelis yang akan hadir pada debat capres nanti malam, yaitu ada Mada Sukmajati selaku pakar ilmu politik dari UGM, dan juga ada Rudi Rohi sebagai pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana Kupang, dan juga ada Lita Tiesta sebagai ahli hukum tata negara Universitas Diponegoro, dan ada juga Khairul Fahmi sebagai pakar hukum Universitas Andalas. Dan sisanya masih ada 6 lagi, pemirsa. Dan untuk debat capres nanti malam itu akan berdurasi 150 menit, di mana masing-masing 120 menit untuk melakukan debat dan 30 menitnya untuk jeda iklan. Dan memang debat capres ini juga hanya diperbolehkan untuk capres saja, walaupun memang cawapres bisa mendampingi, bahkan mereka pun memang diperbolehkan untuk berdiskusi. Baik, Rizky Hasan dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Aulina Iyasa melaporkan langsung dari depan kantor KPU Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang debat perdana capres nanti malam, 3 capres sudah bersiap untuk adu gagasan. Ketiga capres mengaku sudah mempersiapkan diri menghadapi debat. Kalau debat aja, tinggal jalan aja. Ada persiapannya Pak? Ada persiapan khusus nggak? Ada persiapan khusus nggak Pak? Debat, tinggal jalan aja. Saya dan Pak Mahfud sudah siap. Insya Allah kita persiapan, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Tentu saja belajar, membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, HAM, terkait dengan demokrasi. Tentu harus baca-baca. Itu yang kami kerjakan sekarang. Selasa malam KPU akan menggelar debat perdana capres. Debat akan digelar selama 2 jam dengan tema hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan pelayanan publik. 11 panelis pakar hukum dan politik serta akademisi akan dilibatkan dalam debat malam nanti. Debat perdana capres akan digelar Selasa malam di depan kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Debat perdana malam nanti akan mengusung tema hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan pelayanan publik akan menjadi ajang adu gagasan ketiga capres. Cawapres hanya bisa mendampingi pasangan capresnya dan keduanya diperbolehkan untuk berdiskusi sebelum menjawab pertanyaan debat. Debat perdana capres berlangsung selama 150 menit dengan format khusus debat 120 menit terbagi dalam 6 segmen dengan 18 pertanyaan. Segmen 1 akan diisi penyampaian visi misi, segmen 2 dan 3 pendalaman visi misi, serta pertanyaan interaksi dengan paslon. Sementara segmen 4 dan 5 tanya jawab dan tanggapan lontaran, serta segmen ke-6 penutup. 11 panelis dilibatkan dalam debat nanti malam. Para panelis sebagian besar merupakan akademisi maupun pakar hukum dan politik dari berbagai perguruan tinggi negeri. Di antaranya pakar ilmu politik UGM Mada Sukmajati, Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM periode 2017-2020, serta Gun Hermanto, pakar politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 11 panelis ini telah dikarantina sejak hari Minggu 10 November lalu untuk menjaga netralitas dan telah menandatangani Fakta Integritas. Dari segmen-segmen yang disediakan, itu kesempatan untuk berinteraksi antar calon, boleh dikatakan lebih banyak lah. Lebih banyak itu maksud saya, dari rundown yang ada, kesempatan untuk boleh dikatakan yang menyampaikan sendirian tanpa tanggapan yang soal penyampaian visi misi program. Nah setelah itu untuk pendalamannya modelnya tadi
pendalamannya dengan diajukan pertanyaan. Sementara untuk debat perdana malam nanti, masing-masing tim paslon akan mendapat undangan 75 orang, sementara masing-masing pimpinan dan sekjen parpol akan mendapat undangan sendiri. Pada saat debat berlangsung, pendukung masing-masing paslon tidak diperkenankan membawa bahan atau alat peraga kampanye, yang diizinkan hanya atribut yang melekat di pakaian. Saat masuk arena, tim KPU akan melakukan screening alat peraga kampanye yang dibawa tim pendukung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian pemilu Presiden 2024 akan memasuki tahapan baru, yaitu adu gagasan dalam debat. 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan beradu visi misi dan juga gagasan sejumlah isu penting dalam 5 sesi debat. Debat perdana akan digelar malam nanti dan diikuti 4 debat selanjutnya hingga bulan Februari mendatang. Dan berikut pemirsa jadwal dan tema debat Capres-Cawapres yang dirilis Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, debat pertama pemirsa digelar nanti malam 12 Desember 2023 diikuti calon presiden. Dalam debat perdana ini, para kandidat presiden akan adu gagasan soal pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, pelayanan publik, dan juga kerukunan agama. Ya, selanjutnya pemirsa kita lihat. Debat Pilpres kedua akan digelar pada Jumat 22 Desember 2023 dan diikuti calon wakil presiden. Nantinya Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Mahfud MD akan beradu gagasan soal tema yang sangat penting, yaitu ekonomi kerakyatan, digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, dan juga infrastruktur perkotaan. Berbeda dengan 2 debat sebelumnya yang digelar pada tahun 2023, debat ketiga Pilpres akan digelar tahun depan, yaitu pada Minggu 7 Januari 2024. Debat ketiga ini akan kembali diikuti oleh calon presiden dari paslon nomor urut 1, 2, dan juga 3. Dalam debat ketiga, Anies, Prabowo, dan Ganjar akan adu gagasan pemirsa soal isu-isu krusial di bidang pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, dan geopolitik. Selanjutnya pemirsa, di debat keempat akan digelar 1 minggu kemudian, tepatnya pada 14 Januari 2024. Debat keempat pemirsa kembali akan diikuti oleh 3 calon wakil presiden. Dalam debat keempat, tema yang akan dibahas terkait sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan juga desa. Debat kelima, rangkaian sesi debat yang berikutnya ditutup dengan debat calon presiden di hari Minggu, tepatnya 4 Februari 2024. Anies, Prabowo, dan juga Ganjar kembali akan adu gagasan soal tema kesejahteraan sosial, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, dan ketenagakerjaan SDM dan inklusi. Seluruh rangkaian 5 sesi debat akan digelar terbuka pemirsa dan dapat disaksikan jutaan pemirsa melalui layar televisi. Pemirsa, malam ini KPU akan menggelar debat perdana untuk Capres. Masyarakat menanti seperti apa debat Capres akan berlangsung. Lalu seberapa besar debat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan pasangan Capres di pemilu 2024 mendatang? Dalam debat ini mereka nanti akan memberikan ide-idenya, mengeluarkan gagasan-gagasannya yang akan dijadikan program untuk untuk periode kepengurusannya. Dengan gagasan-gagasan tersebut, maka nanti akan membantu SDGs, pembangunan keberlanjutan untuk menghadapi demos pornografi ini. Menurut saya sangat penting dan akan berpengaruh sekali. Kalau berbicara memilih ya, mungkin ada kriteria-kriteria tertentu, namun di debat ini akan juga menjadi penentu mereka nanti kredibilitasnya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, kreativitasnya seperti apa, programnya seperti apa. Penting juga sih, karena kan itu menjadi pemimpin kita ya, pemimpin masyarakat seluruh Indonesia.
Jadi masyarakat itu pengen tahu seperti apa sih komunikasi yang bisa diutarakan kepada rakyat nanti. Nggak asal gimana ya, kan kadang itu nggak bagus. Ya gitu aja lah pokoknya. Ya mungkin kan itu pengaruh juga sih, public speaking itu kan pengaruh juga buat jadi seorang pemimpin. Pengaruh sekali untuk hasil dari debat ya. Itu pengaruh supaya masyarakat itu jangan dibuat bimbang ya. Jadi katakan mau milih paslon 1, 2, 3 itu jadi bisa menilai. Pokoknya intinya hasil dari debat itu pengaruh banget ya untuk masa depan. Jadi bagusnya debat itu perlu sekali untuk menjelaskan pada masyarakat. Itu aja. Ya. Penting karena mereka harus memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia kan, dan relasi mereka juga ke luar negeri tentang debat perdebatan juga harus bisa mengimbangi karena gimana ya, kalau misalkan kita bisa bicara, insya Allah Indonesia bisa maju sih karena kritikan juga kan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang remaja di Lampung Utara menjadi korban perundungan oleh sekelompok orang. Korban diculik dan dibawa ke kebun singkong dan diancam menggunakan senjata tajam. Para pelaku juga merampas sejumlah barang berharga milik korban. Dalam rekaman video amatir, seorang remaja 17 tahun dipaksa untuk menuruti permintaan sejumlah remaja lainnya. Para pelaku menculik dan membawa korban ke sebuah kebun singkong di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Mereka memaksa korban untuk menjelek-jelekan sekolah lain dengan perkataan kasar, lalu merekamnya. Korban seorang diri tak berani melawan, terpaksa menuruti permintaan para pelaku. Terlebih, para pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Para pelaku juga merampas sejumlah barang berharga milik korban. Tak terima dengan perundungan yang dilakukan para pelaku kepada korban, ayah korban melaporkan ke polisi. Kita ini diculik, ditekan dengan senjata tajam. Kejadian di mana? Di Polsek, di sekitar Polsek Bukit Kemuning. Kuning ya? Bulan November lalu. Harta, motor, baju semua diambil oleh para pelaku bullying. Pihak kepolisian sudah memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta melakukan penyelidikan dan pendalaman perkara. Tersangka, setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap orang tua lapor, kami dapat mengantongi 4 orang, namun sampai saat ini kami baru melakukan pemeriksaan terhadap korban. Orang tua korban meminta para pelaku diproses secara hukum agar tidak melakukan perundungan kepada siswa lainnya. Dari Lampung Utara, Provinsi Lampung, Jimmy Irawan, iNews, melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan siswa SD hingga menyebabkan korban patah tulang di Sukabumi, Jawa Barat berbuntut panjang. Ayah korban melaporkan oknum guru, kepala sekolah, dan orang tua terduga pelaku ke polisi karena diduga mengintimidasi korban. Didampingi kuasa hukum, orang tua NCS korban kekerasan anak mendatangi Mapolres Sukabumi untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa NCS. Kali ini orang tua korban melaporkan guru, kepala sekolah, dan orang tua pelaku ke polisi berdasarkan pengakuan terbaru dari korban yang menyatakan ketiganya diduga melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada korban saat berada di lingkungan sekolah. Sebelumnya, orang tua korban telah melaporkan orang tua pelaku perundungan yang menyebabkan korban mengalami patah tulang. Anak korban mengalami kekerasan fisik dan psikis bukan saja hanya dari perundungnya yaitu pelaku anak. Namun juga kami sinyalir ada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak korban. Ya, yaitu orang tua pelaku yang kemarin kami sudah laporkan, dan ada kepala sekolah yang kami duga juga menempatkan, membiarkan sehingga terjadinya peristiwa ini, yang juga turut melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak, ya, termasuk jajaran guru. Kasus perundungan yang menyebabkan tangan kanan NCS mengalami patah tulang terjadi pada Februari lalu. Karena mediasi antara pihak keluarga korban dan pelaku tidak menemui titik temu, Oktober lalu orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke polisi dan proses hukumnya telah berjalan.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews, melaporkan. Hanya karena kesal diminta minum obat, seorang anak tega menganiaya ibunya hingga tewas. Informasi ini pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menyusul penolakan warga Aceh, ratusan pengungsi Rohingya terkatung-katung di sejumlah sudut kota. Ratusan pengungsi terlantar ini ditangani BPBD dan relawan. Ratusan pengungsi ini di depan kantor Gubernur Aceh sebelumnya dibawa dari lokasi pengungsian di Kabupaten Pidi setelah ditolak warga setempat. Untuk keperluan makan sehari-hari, ratusan pengungsi ini hanya bisa mengandalkan bantuan dari BPBD dan relawan. Ratusan pengungsi Rohingya memenuhi penampungan pengungsi Rohingya di Minaraya Pidi. Mereka tiba di Pidi dalam 5 gelombang sejak tahun lalu hingga 10 Desember 2023. Total pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi berjumlah 890 orang dan ditempatkan di 4 lokasi penampungan. Kedatangan pengungsi Rohingya menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sejumlah warga menolak kedatangan mereka ke Aceh. Pemprov Aceh akan mendesak UNHCR dan IOM untuk menangani 1.600 lebih pengungsi Rohingya yang saat ini berada di wilayah Aceh. Saat ini yang kita sering dengar adalah penolakan dari masyarakat karena memang pengungsi-pengungsi itu bersandar di kebun-kebun rakyat dan bukan jumlah sedikit, 100-200 orang. Kemudian mereka tentunya menggunakan fasilitas, memanfaatkan MCK yang ada, tempat yang ada. Nah, ini sedang kita cari jalan keluarnya. Nanti insya Allah malam ini saya akan rapat dengan para bupati, wali kota yang ditempati, termasuk dengan UNHCR dan IOM. Seorang anak tega menganiaya ibunya hingga tewas hanya karena kesal diminta minum obat yang biasa dikonsumsi pelaku untuk pemulihan kecanduan narkoba. Pelaku ditangkap polisi saat akan kabur. Kamera amatir warga merekam detik-detik pelaku penganiayaan berinisial AK, 31 tahun, ditangkap tim Jatanras Satreskrim Polres Asahan Senin pagi. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur usai menganiaya ibu kandungnya sendiri. Pelaku menganiaya ibu kandungnya Ngatmini 55 tahun hingga tewas di rumahnya di Desa Seikamah 1 Asahan Sumatera Utara Senin subuh. Pelaku kesal diminta korban minum obat yang biasa dikonsumsi dalam pemulihan akibat kecanduan narkoba. Sebelumnya pelaku sempat dirawat jalan, namun pelaku diduga masih belum pulih dan suka berbicara sendiri. Penganiayaan diketahui adik pelaku yang melihat ibunya terluka. Aku, ya anak korban juga, beda kamar, mendengar suara yang seperti tendangan-tendangan gitulah. Jadi keluarlah si adik dari rumah. Pelaku kini telah ditahan dan akan diperiksa apakah mengalami gangguan kejiwaan atau menganiaya dengan sadar. Sementara jasad korban diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Partai Perindo mempersiapkan berbagai strategi guna mendulang kemenangan pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Salah satunya dengan menekankan para caleg untuk gencar turun mensosialisasikan program dan menyerap aspirasi masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, memberikan pembekalan untuk para caleg se-Kabupaten Bogor jelang pemilu 2024. Dalam pengarahannya, HT menekankan agar para caleg masif menjalankan program yang berpihak pada rakyat. Gencarnya program Perindo dinilai akan mampu memberikan kemajuan dan menaikkan angka produktif masyarakat Indonesia. Saya berikan pembekalan penguatan kepada mereka
agar supaya Partai Perindo bisa mendapatkan kursi yang banyak di Kabupaten Bogor, baik di DPR RI, provinsi maupun di kabupaten sendiri. Jadi tadi sudah saya sampaikan, banyak turun ya, dengan kegiatan-kegiatan, program-program yang sudah dicanangkan oleh Partai Perindo. Saya menegaskan kembali bahwa Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil. Jadi para caleg kita bersinergi dengan struktur kepengurusan, meskipun di antara caleg pun juga ada kompetisi, sudah pasti. Tapi memang yang utama adalah bagaimana kemudian Partai Perindo bisa menang. Itulah kira-kira yang Pak Ketum arahkan. Partai dengan nomor urut 16 di kertas suara ini optimis membidik kemenangan dengan target 2 digit di pemilu mendatang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara atas dugaan gratifikasi dan TPPU. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi melalui beberapa perusahaan yang dimiliki bersama istrinya. Surat permohonan pemindahan hak nomor 109 Selain dituntut 14 tahun, Rafael juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara 18,9 miliar rupiah. Terdakwa Rafael Alun Trisambodo diduga menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah terkait perpajakan dan melakukan tindak pidana pencucian uang hampir 100 miliar rupiah. Gratifikasi dan pencucian uang diduga diterima lewat berbagai perusahaan melibatkan istrinya Erni Mike Torondek. Sidang akan dilanjutkan pada 27 Desember 2023 dengan agenda pledoi atau pembelaan terdakwa. Dan alat bukti surat berupa rincian transaksi dan kwitansi pembayaran. Namun Iren Suheriani Indonesia International Taekwondo Federation kembali menggelar kejuaraan junior taekwondo setelah terhenti akibat pandemi. Dalam kejuaraan ini, putra-putri Waman Parekraf, Angela Tanusudibyo, Theodore Maximilian, dan Madeline Eleanor ikut menjadi peserta kompetisi. Kejuaraan junior taekwondo digelar di Sekolah Regina Pacis, Jakarta Barat, yang diikuti oleh puluhan anak-anak berusia 7 tahun hingga 12 tahun. Di antara anak-anak ini putra dan putri Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ambil bagian sebagai peserta. Theodore Maximilian Darmajaya putra sulung Angela Tanusudibyo bertanding di kelas sabuk biru, sementara Madeline Eleanor Darmajaya bertanding di kelas sabuk hijau. Keduanya bersama peserta lain tampak antusias saat menunjukkan jurus dan teknik taekwondo di depan juri. Angela yang setia mendampingi putra-putrinya bertanding selama kompetisi berlangsung nampak bangga ketika melihat keduanya naik ke podium untuk menerima medali. Saya sebagai orang tua tentunya bangga Madeline bisa mengikuti suatu kompetisi. Jadi Madeline ini udah cukup lama ya, beberapa tahun belakangan ini menekuni taekwondo, salah satu cabang olahraga bela diri. Dan saya melihat kompetisi seperti ini nih sangat baik sekali untuk pertumbuhan seorang anak, bagaimana dia bisa belajar untuk berkompetisi dalam suatu lingkungan yang tentunya ada peraturan yang ada, begitu ya, dia harus menaati seluruh peraturannya. Ngafalin, iya. Hafalin jurusnya? Iya. Lama nggak ngafalinnya? Iya. Kalau bisa besok-besok mau ikut lagi nggak kompetisi? Harus dong. Oke. Oke. Kejuaraan junior taekwondo ini digelar sebagai upaya memotivasi para peserta untuk berprestasi dan mengikuti kejuaraan taekwondo yang lebih besar. Dari Jakarta, Amri Narida, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PB Popsi menggelar Musyawarah Nasional 2023 di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Munas ini, Hari Tanusudibyo terpilih kembali menjadi Ketua Umum PB Popsi periode 2023 hingga 2027. Hari Tanusudibyo kembali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia periode 2023-2027. Hal ini diumumkan setelah Musyawarah Nasional PB Popsi 2023 digelar di Hotel Lido Lake Resort, Bogor, Jawa Barat.
Dalam Musyawarah Nasional POPSI 2023 yang dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini, para peserta dari 35 provinsi mendengarkan laporan kegiatan PB POPSI selama kepemimpinan Haritanu Sudibyo periode 2019-2023. POPSI secara organisasi berjalan dengan baik dan juga secara pembinaan dan juga pengembangan pelatihannya komitmennya sangat tinggi, dan ini bisa dilihat dari berbagai perolehan kejuaraan dunia dan juara-juara di tingkat regional maupun Asia, di mana atlet Indonesia banyak sekali yang mendapatkan predikat juara dan juga prestasi. Terima kasih atas kepercayaan diberikan oleh seluruh peserta, karena semua hadir, 35 pengprov hadir pada Munas ke-16 kali ini. Tentunya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki biliar di Indonesia dalam berbagai perspektif, baik wasitnya, kemudian pelatihnya, kemudian juga medianya supaya memberitakan, kemudian juga kompetisinya lebih banyak lagi, termasuk kompetisi internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Di bawah kepengurusan HT, POPSI telah mampu melahirkan atlet biliar terlatih melalui beragam kompetisi taraf nasional dan internasional. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap semangat dan sampai jumpa.